Oke, sebentar. Oke, sebelumnya makasih banyak ya teman-teman udah bisa hadir di kesempatan training session pada siang hari ini di penghujung apa nih ya, penghujung apa namanya kerja lah ya sama penghujung tahun juga. Semoga tetap semangat ya bisa mengikuti training ini dan nantinya akan ada post test. Jadi setelah Mbak Yuni menjelaskan, mungkin teman-teman akan mengisi 10 soal pilihan ganda. Nanti diisi aja ya karena memang soalnya ya cukup mudah kalau memang teman-teman di sini mengikuti untuk apa namanya materinya. Oke, sebelum apa namanya kita mulai, kita sapa dulu kali ya. Halo, Mbak Yuni, aman ya? Berarti Halo, iya aman. udah siap ya. Oke, ini Mbak Yuni adalah dari tim produk yang akan menyampaikan materi tentang terkait product knowledge ya pada siang hari ini. Oke, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, Mbak Yuni langsung boleh dimulai aja, Mbak. Kalau ada yang mau di-share silahkan. Oke, oke, thank you ya, Vin. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan masih pada semangat ya. Kita mungkin judulnya mungkin sharing knowledge aja kali ya, nggak ke training kali ya. Jadi mungkin sharing knowledge dari yang mungkin yang saya tahu ke teman-teman sekalian semuanya gitu. Saya izin share screen ya. Oke, sekarang udah kelihatan? Udah, sudah. Udah ya, oke. Mau di slideshow kan ya, Mbak? Iya, iya, sebentar. Slideshow. Slideshow-nya udah keluar. Oke, siap. Oke. Jadi mungkin perkenalan dulu ya Jatis Mobile gitu ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman mungkin udah ada yang tahu atau misalkan lihat di website. Jadi history aja ya, history ringkasnya si Jatis Mobile ini. Memang Jatis Mobile ini sudah bergerak, sudah ada di sejak tahun 2002 gitu ya. Nah, memang bisnis core dari Jatis Mobile ini adalah messaging solution teman-teman. Jadi dari awal tuh memang Jatis Mobile ini bergerak di SMS seperti itu. Nah, SMS ini kan artinya Jatis bekerja sama dengan seluruh telco ya, seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, kemudian Jatis juga merupakan salah satu bisnis solution provider dari Meta Indonesia gitu ya. Makanya kalau sekarang kan kita juga jualan WhatsApp Business Platform kayak gitu. Nah, apa namanya? Sebenarnya produk-produknya Jatis itu banyak banget. Nanti mungkin kita akan bahas di slide selanjutnya gitu ya. Tapi kita itu core-nya adalah SMS, kemudian kita juga ada omni channel, kemudian kita juga ada commerce solution gitu ya. Dan tentunya kenapa Jatis Mobile ini bisa bertahan dari 2002 sampai sekarang, memang kita selalu memberikan layanan yang terbaik untuk klien-klien kita. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan di sini kalian lihat di sini ada committed level 247 customer service excellence. Jadi kita menggaransi ke klien-klien bahwasannya kita akan standby gitu ya, standby untuk segala sesuatu yang dibutuhkan klien baik itu isu maupun apa namanya yang butuh respon di 247 kayak seperti itu. Nah, terus klien-klien kita itu juga sudah di 500, kurang lebih di atas 500 corporate client ya, di mana apa namanya industrinya itu macam-macam sih teman-teman ya, kayak telekomunikasi, financial service gitu ya, banking, insurance, e-commerce, travel dan lain-lain dan banyak lagi yang lainnya gitu. Oke, nah ini mungkin sekilas aja gitu ya kayak bagaimana sih laba dari Jatis Mobile ya memang sejak dari 20 tahun itu kita memang alhamdulillah labanya selalu positif, kemudian laporan keuangan kita juga teraudit dan tadi ya total klien korporat itu kita lebih dari 500 klien dan untuk volume layanan WhatsApp, SMS, email per tahun itu kita rata-rata di atas 1 miliar traffic dan tentunya kita juga udah ISO 9001 dan 27001. Dan pengembangan karyawan perusahaan, kita integritas, kreatif, tangguh, dan talenta. Mungkin ini belum diupdate ya nanti. Kita sekarang udah pakai yang namanya Sejati gitu. Oke, kemudian ini apa ya semacam
mapping secara besarnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat tadi sebenarnya summary dari yang udah saya sampaikan. Jadi memang Jatis akan selalu memberikan kualitas produk yang baik untuk klien, kemudian servisnya, kemudian kita juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan ataupun produk yang kita miliki seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada semacam clustering ataupun list dari produk-produk Jatis ya. Jadi sini ada WhatsApp Business API, ada SMS Broadcast, ada Omnichannel, ada AI, ada chatbot, ada kita juga berpartner dengan Tencent ya. Kemudian kita ada Beranda Toko, ini yang solusi e-commerce-nya. Kemudian ada custom third party app interoperability, kemudian ada 247 customer service excellence tadi ya, karena kita memang menggaransi ke klien bahwasannya kita akan memberikan service di 247 ini. Kemudian kita juga ada message reroute ya. Jadi message reroute ini mungkin secara gampangnya kan kita udah punya produk SMS, kita udah punya produk WA. Nah, reroute itu kita punya sistem yang bisa switch ataupun meng-change. Misalkan contohnya kayak Bank Mandiri mengirimkan promo gitu ya kepada nasabah-nasabahnya. Mungkin channel utamanya dia akan ngirimnya lewat WhatsApp. Tapi ketika dicek di sistem, oh ternyata waktu pengiriman promo tersebut nomornya si nasabah A ternyata tidak aktif gitu kan. Nah, sistem itu bisa langsung mereroute atau men-switch konten promo tersebut untuk di-blast melalui SMS kayak gitu. Nah, di sini juga ada Customer Data Platform atau CDP yang sering disebut. Ini kita juga berpartner ya, kita berpartner dengan Resultic kayak gitu. Kemudian kita juga ada Soip. Oke, nah ini tadi 500 klien tadi yang udah saya sebutkan ya di beberapa variasi industri kayak telekomunikasi, finansial, dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya untuk produk dan services. Oke, nah ini adalah produk-produk yang tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Mungkin lanjut aja dulu. Oke, kita masuk ke WhatsApp Business Platform. Nah, jadi kalau kalian teman-teman lihat di sini ya sebenarnya kan siapa sih yang nggak tahu WhatsApp bisnis gitu ya, semua kayaknya pasti tahulah untuk WhatsApp bisnis. Nah, makanya apa namanya, kita itu memang tadi yang saya bilang kita sudah apa namanya menjadi partnernya si Meta itu sejak tahun 2018 seperti itu. Nah, di sini kalau untuk dilihat dari apa namanya flow dari WhatsApp bisnis tersebut ya, di sini ada brands itu artinya klien, dan di sini adalah konsumer itu adalah penerima. Nah, WhatsApp ini kita bisa melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah kayak gitu. Jadi one way communication ataupun two way communication itu bisa gitu. Nah, kemudian ya ini mungkin teman-teman udah tahu ya, pokoknya WhatsApp ya memang aplikasi yang paling banyak digunakan untuk komunikasi di seluruh dunia gitu ya. Ini nggak usah diragukan lagi. Kemudian, nah dari ini adalah Jatis Mobile WhatsApp Product Solution. Jadi kita memiliki beberapa dashboard gitu ya, atau produk. Yang pertama adalah Jesse, ini untuk chat commerce. Kemudian ini ada Coaster, kemudian ada Ngobrol AI, ini untuk yang AI, chatbot, kemudian kita juga ada Meta Ads, Click to WhatsApp, dan ada Beranda Toko. Nah, ini apa sih yang dapat klien lakukan untuk WhatsApp Business Platform gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin udah ada yang familiar gitu ya. Cuma nggak apa-apa kita coba coba bahas satu persatu. Jadi untuk WhatsApp Business itu kita bisa mengirimkan namanya pesan notification. Nah, notification ini ya seperti ini ya. Contohnya kayak dia akan ngasih tahu semacam ya pemberitahuan kayak gitu ya. Kemudian bisa mengirimkan pesan marketing, kemudian bahkan bisa melakukan untuk transaksi di WhatsApp, dan tentunya bisa juga untuk terhubung ke customer service. Itu memungkinkan. Kemudian, nah, jadi dalam perpesanan WhatsApp bisnis itu ada beberapa
ada 4 kategori conversation gitu ya, 4 kategori tipe pesan di WhatsApp bisnis. Yang pertama itu ada utility conversation. Nah, utility conversation ini tuh kurang lebih sih pesannya itu mirip seperti let's say kayak kita habis melakukan transaksi gitu ya. Misalkan contohnya pemesanan tiket di Traveloka. Kemudian setelah kita melakukan pembayaran kan ada semacam notifikasi let's say oh apa namanya pembayaran berhasil dan berikut adalah apa namanya etiketnya gitu, etiketnya. Nah, itu merupakan salah satu kategori dari utility conversation. Kemudian ada authentication conversation. Ini yang paling gampang ya, contohnya kayak OTP seperti itu. Jadi kayak misalkan kita baru menginstal aplikasi Traveloka, kemudian ketika kita masukin data dan dia harus menginputkan, kita harus menginputkan semacam OTP. Dan OTP tersebut dikirimkan ke WhatsApp. Nah, ini untuk tipe kategori authentication conversation. Kemudian ada marketing conversation. Nah, marketing conversation ini ya contohnya kayak konten-konten untuk promo gitu ya. Misalkan di apa namanya di apa WhatsApp bisnisnya Matahari contohnya gitu ya. Dapatkan promo spesial, spesial Natal atau spesial tahun baru dengan diskon 50% dan sampai 70% gitu ya melalui channel WhatsApp bisnis. Nah, ini merupakan marketing conversation. Nah, kemudian ada kategori service conversation. Nah, ini kategori conversation ini, service conversation ini adalah yang datangnya dari sisi customer. Misalkan contohnya saya sudah memiliki WhatsApp bisnisnya si Mandiri, kemudian saya melakukan interaksi ke WhatsApp bisnis Mandiri. Misalkan contoh tanya, saya belum mendapatkan apa ya billing billing kartu kredit saya gitu ya. Kemudian atau misalkan dia mau nanya-nanya tentang kartu kredit dan lain-lain yang bisa terhubung ke CS melalui channel WhatsApp bisnis ini merupakan service conversation gitu. Kemudian kita lanjut. eh ini tuh sebenarnya kayak contoh-contoh use case dari WhatsApp Business Platform gitu ya teman-teman. Jadi kayak, oh ini utility conversation. Tadi contohnya kayak apa namanya? Yang tadi ya kayak ini misalkan contohnya kita akun kita ke band, kemudian kita melakukan banding di aplikasi Gojek. Setelah itu kita akan mendapatkan notifikasi gitu ya di channel WhatsApp dari si Gojek tersebut. Kemudian di sini ada service conversation. Service conversation tadi yang datangnya dari sisi customer. Let's say kayak saya sudah memiliki apa namanya nomor WhatsApp si S26 ini ya, saya melakukan say hey atau hello, kemudian direspon oleh bot ataupun misalkan terhubung ke customer service. Nah, itu sudah itu termasuk ke dalam kategori service conversation kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Ini kalau marketing use case tadi ya, marketing use case tadi kan berarti contohnya kayak promo ya. Ini kelihatan di sini contohnya kayak dia akan ngasih tahu gimana caranya untuk dapat undian gitu ya dan hadiah langsung. Nah, ini adalah merupakan contoh dari marketing use case. Nah, ini adalah contoh use case untuk yang tipenya authentication tadi ya. Contohnya misalkan kita melakukan install aplikasi gitu ya, kemudian kita apa namanya melakukan login dengan memasukkan username dan password, kemudian kita akan diverifikasi melalui nomor handphone, which is kita akan masukin nomor handphonenya kita ya. Nah, ketika kita masukin nomor handphone ini akan melakukan kirim OTP. Nah, OTP tersebut kita akan dapat melalui channel WhatsApp dan kita bisa menggunakan button get OTP yang akan diinputkan di aplikasi tersebut sesuai dengan OTP yang dikirimkan. Gitu. Gampang lah ya, ini mah umum lah. Terus, nah, kemudian masuk ke ngobrol AI. Jadi mungkin nanti ini saya sharing sessionnya mungkin yang secara garis besar dulu. Nanti akan ada training-training selanjutnya sesuai dengan apa namanya spesialisasi dari produk-produk ini gitu ya. Jadi ini mungkin akan highlightnya dulu lah seperti itu. Nah, untuk si ngobrol ini
Ngobrol ini adalah dashboard yang digunakan untuk klien-klien yang menggunakan layanan produk kita yang AI. Jadi kita kan apa namanya juga memiliki produk AI ya. Nah, ini tuh ada beberapa fitur seperti ada smart chatbotnya, kemudian ada sentiment analysis dan ada juga untuk ChatGPT connection-nya. Nah, mungkin ini kayak untuk pengetahuan aja. Jadi siapa aja sih sebenarnya yang butuh ngobrol DTA ini ya sebenarnya seluruh lini akan butuh AI ya, apalagi kan zaman sekarang ya kayak emang seluruhnya rata-rata sudah menggunakan AI. Nah, ini mungkin secara umum kita bisa menawarkan ke online shopping gitu ya di mana ketika kita menerapkan AI di online shopping, harapannya itu kita akan membantu si customer untuk mendapatkan informasi yang dia cari gitu ya. Dari informasi produknya, kemudian dari harga dan ketersediaannya. Kemudian virtual assistant gitu ya. Virtual assistant juga ini bisa digunakan untuk apa namanya klien-klien yang membutuhkan agent tapi mereka nggak mau ada agent yang jadi semacam virtual assistant tapi di belakangnya itu adalah bot AI. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer. Kemudian customer service ini juga sama ini bisa digunakan untuk customer service ya. Jadi contohnya jadi si customer service tersebut akan dibekali semacam knowledge gitu ya, dibekali semacam knowledge sehingga ketika ada pertanyaan yang biasa umum digunakan itu si customer service tinggal menggunakan apa namanya teknologi AI ini untuk menjawab si pertanyaan dari si customer tersebut. Tuh. Nah, kemudian ini apa namanya? Ngobrol AI itu bisa diintegrasikan di beberapa channel platform ya. Bisa diintegrasikan ke channel Instagram, WhatsApp, ini Facebook Messenger ataupun DM IG. Kemudian omnichannel. Nah, omnichannel kita saat ini sudah memiliki namanya dashboard poster gitu ya. Nah, dashboard poster ini apa namanya dia ini digunakan untuk ticketing system gitu teman-teman. Jadi kayak apa namanya ticket management systemnya. Jadi kayak ada customer service yang menggunakan si coaster ini untuk berinteraksi kepada nasabah, pelanggan ataupun dari customer seperti itu. Nah seperti biasa lah kalau misalkan customer tiket ya tiket management itu kan ya pasti ada semacam supervisornya, kemudian ada customer service-nya ya untuk manage, menjawab ataupun monitor dari tiket-tiket yang masuk. Tiket-tiket yang masuk itu artinya adalah percakapan-percakapan yang masuk ke dalam WhatsApp bisnisnya si brand sehingga dihandle oleh si klien tersebut gitu. Nah, di Coaster ini ada channel apa aja yang sudah bisa digunakan? Ada channel WhatsApp, ada Instagram DM, dan email. Jadi kalau misalkan ada pelanggan, nasabah, dan lain-lain yang apa namanya melakukan pertanyaan ingin terhubung ke CS gitu ya. Nah, itu bisa melalui channel WhatsApp, Instagram, DM, dan email. Dan nanti customer service-nya itu menggunakan si dashboard coaster ini gitu. Jadi semuanya akan terpusat ke dalam satu dashboard dari sisi customer service dari brand tersebut. Nah, apa aja sih fitur-fitur ini ya coaster advantage? Jadi apa aja sih keunggulan-keunggulan dari coaster ini? Yang pertama mudah untuk digunakan, kemudian apa namanya? Tadi ya karena udah omni channel jadi bisa berkomunikasi dengan mudah kepada para pelanggan ataupun nasabah ataupun user dari suatu brand. Kemudian dan di Coaster ini juga bukan hanya sistem tiket doang ya, bukan sistem tiket yang CS agent yang bisa interaksi aja, tapi di Coaster ini juga bisa melakukan pesan broadcast tadi tuh teman-teman kayak misalkan Bank Mandiri mau nge-broadcast promo, Matahari mau nge-broadcast promo, atau mau mengirimkan notifikasi, contohnya, atau mau mengirimkan billing statement, dan lain-lain itu bisa dilakukan di Coaster.
Nah, kemudian apa namanya, untuk push message-nya itu ya untuk pengiriman kampanye itu juga sudah mendukung beberapa tipe 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 apa ya, tipe file gitu ya, udah mendukung image, dokumen dan video. Kemudian tentunya di Coaster ini juga ada fitur untuk multiple agent ataupun user. Jadi multiple agent itu multiple CS tadi gitu ya. Misalkan contohnya di Bank Mandiri mereka memiliki 10 customer service, ya 10-10-nya itu bisa menggunakan Coaster dashboard ini gitu untuk mereka berinteraksi melayani si customer-customer mereka, nasabah-nasabah mereka jika memang ada yang bertanya melalui channel WhatsApp bisnis mereka ataupun lewat DM IG-nya si Mandiri atau lewat email ke Bank Mandiri. Nah, itu bisa dihandle semuanya oleh CS agent tersebut di dalam Coaster. Kemudian ada support distribution of ticket evenly or distribution manually. Jadi di Coaster ini pendistribusian tiketnya ke CS agent gitu ya, ke agent-agentnya itu bisa macam-macam tipenya. Ada yang bisa secara otomatis randomly akan secara rata memberikan ke agent ataupun manual ya di pick up oleh si CS-nya masing-masing setiap ada pertanyaan. Kemudian kita juga di dalam Coaster ini dia menyediakan real time report. Jadi apa namanya? Brand ataupun klien itu bisa melihat report-report transaksi itu secara real time. Misalkan, oh saya baru ngirimin campaign apa promo gitu ya. Nah, itu ketika dia sudah selesai mengirimkan campaign, dia bisa langsung cek tuh reportnya. Oh, tadi saya ngeblast ke 100 nomor user gitu ya, berapa aja sih yang terkirim gitu ya, berapa aja sih yang udah baca, terus berapa aja sih yang failed. Nah, itu kita akan nyediain di real time report ini. Kemudian tentunya di Coaster juga ada semacam fitur untuk SLA calculation. Nah, ini biasanya digunakan untuk si penilaian customer service ya, KPI si customer service itu bagaimana dalam menjawab pertanyaan yang masuk gitu ya, pertanyaan-pertanyaan pelanggan yang masuk. Kemudian di sini juga kita ada recording of entire conversation history. Jadi setiap percakapan yang sudah masuk ke dalam Coaster ya, baik tadi lewat channel WhatsApp, lewat DM IG, lewat email, Facebook, dan lain-lain, itu kita akan memiliki recordingnya gitu, recording untuk history percakapannya. Kemudian kita juga ada Coaster itu ticket escalation process. Jadi contohnya misal untuk spesifik untuk spesialisasi divisi grup ya. Misalkan contohnya ada customer yang komplain masalah tagihan misalkan tentang billing, tapi kemudian ternyata pertanyaannya merembet lagi nih, misalkan pertanyaannya dia mau buka tabungan tabungan hari tua dari setelah dia apa tadi dari komplain tagihan, terus dia mau menanyakan tabungan hari tua. Nah, itu bisa dieskalasi dari satu CS ke CS yang memang spesialisasi yang dibutuhkan dari si pelanggan. Kemudian ada support break agent. Ini tuh kayak misalkan contohnya kayak apa namanya, di ticketing management itu let's say kayak oh si customer service-nya misalkan kayak lagi istirahat atau lagi ke toilet, nah itu ada fitur untuk break gitu ya, custom support break agent. Kemudian ada answer all customer needs 247 automatically with the help of bot. Jadi di Coaster ini juga bisa di apa namanya di setting gitu ya, misalkan contohnya office hour-nya si CS agent tersebut misalkan dari jam 8 sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, itu kan pasti akan dihandle oleh si customer service. Namun, misalkan di atas dari jam operasional kerja tersebut, itu kita bisa set untuk si bot yang akan handle percakapan jika memang ada customer yang melakukan percakapan di luar jam kerja tersebut gitu. Kurang lebihnya. Nah, di Coaster ini juga udah ada fitur untuk chatbot predefined keyword ya. Jadi kayak apa namanya, bot-bot yang tadi itu kita bisa setting di Coaster. Misalkan contohnya kita mau setting jika ada yang menanyakan
promo akan jawabannya apa gitu ya. Jika ada yang menanyakan misalkan apa namanya produk gitu ya, nanti akan jawabannya apa. Nah itu bisa di setup gitu ya. Pertanyaannya, keywordnya apa, kemudian nanti jawabannya apa, itu semua di coaster. Jadi once ketika ada customer yang menanyakan itu langsung dihandle oleh si bot tersebut. Nah di sini juga ada reportnya dan nanti ada insight dashboardnya juga. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi ya, untuk use case-nya, contohnya untuk marketing conversation, kemudian service conversation. Nah, ini kurang lebih gambaran dari dashboard coaster. Jadi nanti akan ada fitur insight dashboard gitu ya. Nanti di sini akan kelihatan nih, kita bisa apa namanya klien itu bisa ngefilter dia mau lihat nih, oh saya mau lihat nih pengiriman pesan dari hari ini, dari kemarin dari 7 hari kemarin sampai hari ini itu berapa sih total message yang udah dikirim, yang terkirim, yang apa namanya yang sudah sampai ke headset, yang sudah dibaca, kemudian yang failed berapa. Nah, itu bisa dilihat di Insight Dashboard. Ya, oke, itu sampai itu untuk masa bisnis. Kemudian kita masuk ke SMS broadcast. Untuk di sini mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu? Lanjut Mbak, Nggak ada. kayaknya nggak ada lanjut. Oke, lanjut ya. Kemudian kita akan masuk ke produk berikutnya yaitu SMS broadcast. Nah, SMS broadcast ini ya sebenarnya sama aja kayak WhatsApp, cuma bedanya kalau SMS ini cuma one way gitu ya. Kalau misalkan WhatsApp itu tadi kan two way ya, one way dan two way. Jadi bisa dari brand yang melakukan inisiasi ataupun dari klien yang melakukan inisiasi atau keduanya saling berkomunikasi itu bisa. Tapi kalau untuk SMS broadcast ini hanya satu arah, which is itu adalah yang berasal dari si brand tersebut gitu. Jadi ya untuk ngirimin sama sih, untuk ngirimin konten notifikasi, konten promo, konten OTP, ya gitu ya. Nah, di SMS juga itu dia support masking sender ya. Jadi SMS-nya itu bukan long number, jadi bisa kayak Bank Mandiri itu ada nama ketika kita terima SMS-nya itu ada namanya sendernya Bank Mandiri atau misalkan Matahari, sesuai apapun nama brand tersebut. Kemudian tadi ya sama-sama bisa untuk ngirimin OTP, notification, dan promo. Nah, kita juga support di 5 telco yang ada di Indonesia ya, yaitu Telkomsel, XL, Indosat, Trihutch, dan Smartfren. Oke. Kemudian, nah SMS push. Jadi SMS push ini tuh sebenarnya yaitu tadi ya, intinya pokoknya untuk nge-broadcast pesan ke pelanggan. Kemudian memang di dashboardnya kita itu kita memang apa namanya menyediakan untuk ke klien itu mau mengirimkan tipe pesannya itu yang mau seperti apa, apakah tipe pesan yang single atau personal ataupun yang schedule. Contohnya kalau misalkan yang single itu contohnya misalkan mengirimkan pesan promo memang ke seluruh nasabah isinya semuanya sama. Nah, itu bisa menggunakan single. Tapi misalkan kalau misalkan contohnya kalau personalize itu misalkan melakukan pengiriman ini ya apa namanya billing gitu ya, billing statement gitu ya. Nah, itu kan akan beda-beda ya, setiap orang memiliki apa namanya tagihannya yang berbeda-beda gitu. Nah, ini personalized. Kalau misalkan schedule ini contohnya mungkin kayak ucapan ulang tahun kali gitu ya untuk ke nasabah gitu kan. Karena kan nasabah pasti ulang tahunnya akan beda-beda, dia akan ngasih semacam selamat ulang tahun Bapak Ibu nasabah apa. Nah, itu bisa di-set di awal sesuai dengan apa namanya tanggal ulang tahunnya si customer tersebut. Jadi once memang sudah masuk tanggal tersebut, itu sistem otomatis akan melakukan pengiriman pesan kepada customer. Kemudian kita juga ada long SMS ya ini long SMS itu kita support di 580 karakter. Kemudian kita juga ada produk location based targeted ya. Tapi ini kita kerjasama dengan telco. Jadi contohnya kalau location based ini
dia ke spesifik area. Misalkan kayak teman-teman biasanya kayak jalan di mana ya namanya, contohnya di Mall Taman Anggrek gitu ya. Nah, kemudian sering kan dapat notifikasi, let's say misalkan dari apa namanya Hokben ataupun dari apapun gitu ya, ada promo kayak gitu. Nah, ini bisa menggunakan location based. Kemudian targeted, contohnya apa namanya, dia akan ngirimin pesan hanya ke spesifik yang usianya di 35 sampai 40, kemudian perempuan, kemudian dia yang suka belanja di apa namanya, belanja kosmetik atau skincare gitu ya, sehingga dia mendapatkan SMS gitu ya, notifikasi misalkan ada promo di mana namanya, di Body Shop kayak gitu. Jadi lebih ke targeted. Nah, ini kita bisa itu ada location based dan targeted. Ini yang dilakukan oleh telco. Jadi telco yang akan bantu kita untuk melakukan pengiriman pesan untuk location based dan targeted ini. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini kurang lebih dashboardnya dari Jatis Notification System. Jadi Jatis Notification System ini adalah dashboard yang digunakan untuk melakukan blast dengan channel SMS. Tadi kalau Coaster untuk WhatsApp gitu ya, untuk WhatsApp, DM IG dan Facebook Messenger. Tapi kalau Jatis Notification System ini untuk khusus SMS gitu. Nah, apa aja fiturnya? Fiturnya ya sebenarnya umum ya, umum sama kayak dengan Coaster, ada dashboard analitik, which is dia bisa melihat si brand itu ngelihat, oh pengiriman pesannya seperti apa, udah berapa yang terkirim, berapa yang gagal gitu ya. Kemudian pas setup itu, jadi kalau misalkan klien mau pakai layanan SMS, yaitu tinggal pakai gitu ya, kita nggak lama untuk setupnya. Kemudian tentunya user friendly, di mana kita udah ini apa namanya, Jatis JNS sistem dashboard ini kita juga udah revamp, jadi user experience-nya lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian kita juga ada scheduling broadcast dan tentunya kita akan memberikan report yang real time juga. Nah, ini contoh use case ya, kayak SMS push Bank Mandiri, kayak Bank Mandiri melakukan push promo gitu ya. Ya kurang lebihnya sama lah, teman-teman juga udah paham lah kayaknya. Nah, kemudian kita juga ada SMS pool. Nah, SMS pool ini sebenarnya sekarang sih kayaknya udah jarang ya untuk SMS pool. Jadi itu SMS pool itu contohnya kayak kita melakukan pendaftaran gitu ya, kayak kita contohnya kayak ini nih, kita registrasi nomor baru gitu ya, pendaftaran. Nah, itu kan kita kayak ada ketik, rek, terus spasi, NIK, KTP, terus apalah gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan pendaftaran berhasil, dia akan ngasih reply. Nah, ini namanya dinamakan SMS pool. Oke, kemudian kita masuk ke miss call OTP. Nah, miss call OTP ini apa? Miss call OTP ini sebenarnya secara objektif itu dia memang mengirimkan kode OTP ya, kode OTP, kode OTP. Nah, cuma bedanya apa? Kalau misalkan lewat SMS kan tadi kita udah tahu ya, kode OTP Anda adalah 12345. Jangan berikan kode OTP ini ke yang lain gitu ya, ke yang lain lah. Terus kemudian WhatsApp juga seperti itu dalam bentuk teks. Nah, namun kalau miss call OTP ini dia dalam bentuk miss call gitu, teman-teman. Jadi mana ya? Nih cara kerja miss call OTP ini kalian bisa lihat. Jadi ketika kita melakukan setup apa namanya, setup aplikasi gitu ya, kita baru install aplikasi, nanti kan ada pilihannya apakah kode OTP ini mau dikirimkan lewat SMS, WA ataupun miss call OTP gitu ya. Nanti nanti akan ada nih yang ini kayak enter your phone number, kemudian request OTP, dan seolah-olah semacam ada orang yang menelpon gitu ya. Nah, nanti kan ada instruksinya ya, input your OTP di 6 digit terakhir dari nomor handphone yang tadi nelpon, yang miss call. Nah, ketika ada telepon ini sebenarnya bisa diangkat ataupun bisa dibiarkan aja ataupun ditolak, biasa itu nggak akan ada efek apapun. Cuma nomor yang akan diinputkan adalah sesuai dengan instruksi dari si aplikasi tadi ya. Misalkan ini kalau ini input 6 digit terakhir. Ya udah, kita akan inputkan 6 digit terakhir dari sini dan OTP-nya valid atau not valid gitu. Itu untuk miss call OTP. Kita juga ada produk itu gitu. Nah, itu adanya di mana? Itu masuknya ke dalam JNS, teman-teman.
bareng sama yang SMS tadi. Kemudian kita ada SOIP. Nah, SOIP ini sebenarnya dia sama kayak SMS gitu ya. Cuma kan kalau SMS pakai pulsa ya teman-teman ya, SMS tradisional menggunakan jaringan GSM ataupun CDMA melalui telco provider. Namun kalau SMS over IP ini dia menggunakan jaringan internet kayak gitu. Dan tentunya dia juga bisa ngirim ya media, image, teks kayak gitu-gitu sih. Oke, terus kita masuk ke beranda toko. Beranda toko mungkin pakai deck yang ini dulu. Sekarang kelihatan nggak decknya berubah nggak yang beranda toko? Berubah nggak? Oke. Nah, beranda toko itu adalah apa namanya salah satu produk yang commerce tadi, teman-teman. Jadi beranda toko ini memang diperuntukkan untuk para UMKM gitu ya, para UMKM untuk bisa berjualan gitu ya di platformnya si beranda toko ini gitu. Nah, beranda toko ini juga berjalannya di WhatsApp Business. Ini kita, oke. Nah, jadi beranda toko itu memberikan enterprise level solution kepada UMKM. Jadi gini, untuk sebenarnya tak untuk apa namanya syarat untuk bisa mendapatkan verified account WhatsApp bisnis itu tuh nggak mudah sih. Maksudnya biasanya itu hanya untuk brand-brand yang gede karena persyaratan untuk kita bisa dapat verified account WhatsApp bisnis itu harus punya NPWP, punya website, punya sosial media dan lain-lain lah intinya gitu. Nah, artinya kan nggak semua UMKM itu tuh ada ya syarat-syarat tersebut. Nah, kita buatlah satu namanya beranda toko, di mana beranda toko ini bisa menaungi beberapa UMKM di bawahnya gitu. Nah, di beranda toko ini ada apa aja fiturnya? Fiturnya itu dari sisi pelanggan, ada chatbot, ada katalog produk, ada voucher diskon, keranjang belanja, ringkasan pemesanan, pembayaran, pengiriman. Kemudian kalau untuk di UMKM-nya sendiri gitu ya, dia eh, akan bisa ngelihat ada analitik dashboardnya, ada produk manajemen ini untuk kelola produk-produknya yang akan ditampilkan di beranda toko. Kemudian dia juga bisa melakukan apa namanya diskon ataupun voucher. Kemudian dia juga ada store manajemennya, kayak dia bisa ngeset office office hour-nya buka tutup tokonya jam berapa sampai jam berapa. Once kalau misalkan tokonya sudah tutup, itu tokonya akan kelihatan tutup dan tidak bisa diklik, misalkan gitu ya. Kemudian ada user management, ada order management untuk mengelola, misalkan jika ada apa namanya jika ada pesanan yang masuk dan tentunya ada report juga. Nah, ini beberapa kategori UMKM yang sudah join di beranda toko ya, teman-teman. Jadi ada warung atau toko kelontong, kemudian kendaraan listrik, toko kesehatan, kerajinan tangan, dan bahan makan segar, dan lain-lainnya. Oke. Nah, ini bagaimana beranda toko dapat mendukung UMKM terus bertumbuh. Jadi kita beranda toko ini memang memberikan apa namanya layanan apa ya keuntungan gitu ya bagi si UMKM di mana di beranda toko ini tidak ada komisi gitu teman-teman. Nah kan kalau misalkan kayak kalian tahu kayak semacam Grab ataupun Gojek gitu-gitu ya, GoFood itu kan harga dari yang apa namanya harga yang ditetapkan itu akan ada dinaikkan untuk biaya komisi ke aplikasi gitu ya. Nah ini kita tidak ada biaya komisi, kemudian memperluas pasar melalui WhatsApp dengan brand toko ini, kemudian kita bisa melakukan kolaborasi promo antara UMKM dengan brand toko sendiri, kemudian UMKM saat ini tuh hanya dibebankan 1.000 per hari, apa namanya jika terjadi satu transaksi kayak gitu. Jadi UMKM akan dikenakan cuma Rp1.000 doang tuh ke beranda toko. Nah, ini fitur-fitur dari beranda toko. Eh, jadi ini ya, ada WhatsApp Bisnis Beranda Toko by Jatis Mobile.
ketika kita mau melakukan transaksi, ini nanti tinggal klik aja site.berandetoko.com dan kemudian akan diarahkan ke microsite gitu ya, microsite berandetoko.com. Nah, di sini kita bisa melihat seluruh toko-toko yang ada di Beranda Toko dan kita melakukan pemesanan gitu. Dan kita juga sudah menyediakan beberapa jenis pengiriman gitu ya teman-teman. Jadi Beranda Toko ini juga udah berkolaborasi dengan beberapa apa namanya delivery, delivery seperti GoSend, Grab, Antar Aja dan lain-lain. Kemudian kita juga udah terhubung ke channel pembayaran. Jadi di Beranda Toko ini udah banyak nih channel pembayarannya si customer itu ingin melakukan pembayaran melalui apa gitu. Itu untuk Beranda Toko. Kemudian kita masuk ke app development. Oke. Nah, jadi Jatis ini selain udah apa namanya memiliki produk-produk sendiri yang tadi dijelaskan, Jatis juga menerima untuk app development gitu ya. Jadi kalau misalkan ada klien-klien yang ingin dibuatkan aplikasi gitu ya, aplikasi untuk perusahaannya sendiri atau untuk ke customernya, itu Jatis juga bisa provide. Jadi ini jatuhnya ke custom project gitu. Nah, ini contohnya klien-klien yang apps-nya yang udah kita buatin, ada Samsung, ada Wirecard, ada Lotte Grosir, Michelin, dan Achilles. Kemudian kita ada digital ads ya. Nah, digital ads ini tadi yang sebenarnya kurang lebih udah sama kayak yang tadi yang untuk di SMS. Ini terkaitannya dengan LBA sama SMS targeted tadi itu yang mengirimkan pesan sesuai dengan location based advertising sama targeted. Misalkan contohnya ke usia berapa, kemudian gendernya apa, dan sukanya belanja apa. Nah, itu lebih ke targeted. Itu tadi udah kita bahas. Kemudian kita juga ada Facebook Ads ya. Jadi yang seperti yang teman-teman ketahuin juga kita juga bisa melakukan setting ads di Facebook untuk mengirimkan ads. Oke, kemudian email marketing. Nah, kita juga memiliki produk yang namanya email marketing gitu ya. Nah, email marketing ini untuk apa? Untuk mengirimkan semacam eh apa namanya newsletter gitu ya, ya email marketing ya, newsletter, promo juga gitu kan, OTP juga bisa juga tuh. Nah kita itu ada di channel email blast gitu. Nah dashboardnya terpisah dari dashboard JNS, terpisah dari dashboard Coaster itu terpisah seperti itu. Kemudian nah, fitur-fiturnya apa aja yang untuk email blast gitu ya. Sebenarnya sama aja kurang lebih ada kontak grup, jadi akan menggrouping kontak-kontak mana aja, email-email kontak mana aja yang akan dikirimkan email. Kemudian juga ada pengiriman email baik yang instan maupun schedule juga. Kemudian juga ada template gitu ya. Template ini template builder. Biasanya kan kalau email marketing itu memang lebih ke desain ya. Contohnya kayak dia ada semacam tampilan kayak brosur gitu ya. Nah, jadi di dashboard itu kita si klien juga bisa apa namanya setup tuh template-templatenya mau seperti apa yang dikirimkan ke customer. Kemudian tentunya juga ada report dan analytic usage yang real time juga. Tuh. Oke, kemudian nih contoh dashboardnya ya kurang lebihnya teman-teman. Jadi di sini akan ada kelihatan dashboard kuotanya berapa, kontak berapa, tiketnya berapa, apa namanya. Ini bisa difilter berapa hari yang akan pengen dilihat. Nah, ini contohnya apa namanya use case email marketing ya. Klien terbesar kita itu UOB yang udah pakai email marketing kita. Nah, ini contoh-contoh use case yang biasa mereka kirimkan. Nah, ini semacam newsletter gitu ya dalam bentuk web view. Kayak dia ngasih contoh pengiriman apa namanya promo kartu kredit dan lain-lain.
Kemudian Toyota Astra Finance juga sudah menggunakan email marketing kita. Oke, itu yang untuk email marketing. Kemudian kita masuk ke customer data platform ya. Mungkin eh, CDP gitu ya. Biasanya kalau customer data platform, kalau teman-teman yang tahu sering disebut dengan CDP kayak gitu. Nah, mungkin secara garis besarnya CDP itu apa sih? CDP itu sebenarnya dia semacam platform gitu ya, yang memang mengumpulkan, mengintegrasikan, mengelola data-data pelanggan dari berbagai sumber dalam satu platform yang terpusat gitu ya. Nah, data-data itu diambil dari mana? Dari situs web, aplikasi, email, media sosial, dan lain-lain. Contoh use case-nya gampangnya itu kayak gini sih teman-teman. Contohnya kayak kita belanja di Shopee gitu ya. Nah, ketika kita sudah selesai menyelesaikan transaksi contohnya. Nah, biasanya yang akan muncul di pencarian kita itu adalah apa namanya? Produk-produk yang mirip dengan histori transaksi pembelian kita sebelumnya gitu. Nah, itu dia menggunakan metode CDP itu. Kemudian contohnya kayak pernah nggak kayak kita udah masukkan barang ke keranjang belanja, terus kemudian kita eh, apa namanya check out, tapi kita nggak bayar gitu ya. Kemudian nanti akan ada semacam reminder bahwasannya tolong segera bayar gitu ya. Atau misalkan kita cuma masukkan aja ke keranjang belanja, tapi kita nggak check out. Nah kemudian ada dapat pesan ya di aplikasi kayak ayo Kak, jangan lupa di check out barangnya gitu-gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan itu juga. Atau bahkan ada kayak segmentasi pelanggan nih, kayak contohnya oh apa namanya? CCDP ini bisa melakukan segmentasi, segmentasi yang usia range-nya 25 sampai 35 tahun yang sering membeli kategori produk elektronik itu siapa aja. Nah, dia itu bisa define siapa aja sehingga apa namanya? Promonya itu lebih lebih spesifik ke target-target user yang sudah di-define tersebut gitu sih. Nah, ini untuk kelebihannya si CGP ini. Dia juga menggunakan metode AI sih, AI dan deep analytic. Nah, kemudian oh ya, CDP ini kita berpartner ya, teman-teman. CDP ini kita berpartner dengan namanya Resultic. Kemudian kita juga berpartner dengan namanya Tencent. Nah, si Tencent ini dia ada 3 produk besar ya. Sebenarnya produk dia itu banyak banget, tapi yang paling apa namanya? Yang paling paling populer populer itu adalah ini CVM dan EKYC dan TCMPP. Jadi CVM ini ya kurang lebihnya seperti apa ya? Cloud lah, cloud virtual mesin. Kemudian kalau EKYC ini ya gampangnya itu untuk pengenalan wajah gitu ya, kayak pengenalan wajah, OCR, validasi dokumen. Nah, use case-nya ini kayak kita buka rekening gitu ya, buka rekening tanpa harus ke mana namanya? Ke lokasi cabang. Kemudian contohnya kayak apa namanya pengajuan pinjol gitu ya, kan suka ada EKYC gitu ya. Kemudian kayak apa namanya pengajuan kartu kredit kayak gitu. Ataupun biasanya kalau untuk registrasi kayak dompet digital gitu ya, kayak OVO untuk Dana, terus untuk GoPay, misalkan untuk bisa melakukan transfer gitu ya, kan ada kayak step berikutnya itu untuk EKYC sebelum si fitur tersebut bisa kita gunakan. Ini umum lah. Kemudian ada TCMPP. Nah, TCMPP ini adalah Tencent Cloud Mini Program Platform Super Apps. Nah, kurang lebihnya itu Super Apps itu ya aplikasi yang apa ya? Aplikasi standalone yang menyediakan berbagai layanan berbeda. Contohnya ya kayak teman-teman mungkin tahu ya di sini kayak WeChat gitu ya. WeChat itu kan di dalamnya ada apa namanya? Ada chattingnya, ada pembayarannya, ada transportasinya. Jadi Tencent juga menyediakan ini gitu. Kemudian ini kita masuk ke klien. Nah, ini adalah ya kurang lebih lah ya klien-klien Jatis yang sudah eh, menggunakan seluruh produk dari eh, yang tadi udah kita bahas satu persatu, baik SMS, WhatsApp, email, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini mungkin lebih kayak lebih ke clusteringnya yang bank siapa, e-commerce siapa. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu.
teman-teman. Nanti mungkin decknya bisa di-share oleh Mas Rafin ya. Ya, siap Mbak Yuni. Udah selesai ya berarti ya, Mbak ya. Udah Pesan. akhirnya. Thank you, thank you. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak nih berkaitan tadi produk-produk yang udah dijelasin sama Mbak Yuni? Ini kan rata-rata juga new joiner ya. Ada nggak? Langsung nanya nih enak sama tim produknya silahkan. Oke, kayaknya nggak ada ya Mbak ya. Kalau Sip. misalkan nggak ada, mungkin dari Mbak Yuni closing statementnya untuk 2025 kira-kira ada produk tambahan nggak nih Mbak? Atau Ya. mungkin ada enhancement apa namanya terkait produk-produk yang tadi Mbak Yuni jelaskan nggak? Monggo silakan Mbak. Ya, jadi kalau misalkan tadi kalian perhatiin kan kayak, oh Coaster ada dashboardnya sendiri, oh JNS ada dashboardnya sendiri, oh email ada dashboardnya sendiri gitu ya. Jadi nanti di 2025 itu seluruh produk-produk tadi yang tercecer-cecer itu nanti akan menjadi satu teman-teman, yaitu di dalam Coaster tersebut gitu. Jadi kayak nanti untuk SMS bisa di poster, untuk email bisa di poster, untuk WhatsApp semuanya ada di poster. Jadi kita cuma kelola one dashboard untuk beberapa kepentingan, beberapa keperluan kayak gitu. Kemudian apa namanya untuk partnership ya tentunya partnership ya mungkin nanti kita harusnya sih di 2025 pasti akan nambah lagi ya untuk partnershipnya. Cuma ya belum bisa di apa namanya belum bisa diinfokan karena memang masih semuanya on proses. Dan tentunya di 2025 itu untuk WhatsApp tadi kalau teman-teman kan ngelihat paling oh, WhatsApp mah paling cuma teks doang ya Mbak, one way ya atau two way ya dalam bentuk teks. Nah, nanti di 2025 itu akan ada fitur WhatsApp call namanya teman-teman. Jadi apa namanya si pelanggan, si nasabah itu bukan hanya texting doang nih ke kliennya, ke brandnya gitu ya, untuk komplain untuk apapun. Jadi nanti bisa melalui WhatsApp call, melalui pesan suara. Kemudian tentunya untuk AI juga ya AI nanti akan berkembang untuk masuk ke apa namanya robocall gitu ya kurang lebih tapi nanti mungkin ada sesi sendiri ya khusus untuk AI nanti ada tim produknya sendiri spesialisnya. Nanti kita akan masuk itu tadi ya WA call yang dicombine dengan robocall tersebut gitu sih kurang lebihnya ya. Oke, makasih banyak Mbak Yuni ya atas penjelasannya. Jadi apa ya apa ya alhamdulillah ya terkait produk-produk Jatis yang memang bakalan improve terus ya ke depannya ya Mbak Yuni ya Betul, tentunya betul. ya. Oke deh kalau gitu teman-teman mungkin kita udah di penghujung kegiatan training pada atau sharing pada sore hari ini ya Mbak Yuni ya. Jadi Ya. untuk teman-teman mungkin yang belum absen silahkan absen dan di situ saya sudah juga kirimkan untuk post testnya ya terkait tadi materi yang sudah Mbak Yuni jelaskan silahkan diisi dan kalau misalkan memang sudah selesai boleh leave juga dari room ini. Oke, kalau untuk Mbak Yuni sendiri, kalau misalkan emang udah selesai juga, terima kasih banyak ya Mbak Yuni atas waktunya. Udah boleh live juga dari room ini ya. Thank you Oke, banget, Mbak. thank you semuanya. Yuk. Terima Sore. kasih. Sorry juga, Mbak. Teman-teman yang mau ngisi absen, presensi sama quiz silahkan ya.